Syekh Siti Jenar memperbarui pesantren Giri Amparan Jati. Ketika telah resmi menjadi anggota Wali Songo dan dipercaya oleh Syekh Datuk Kafi untuk turut mengembangkan pesantren Giri Amparan Jati, maka Syekh Siti Jenar perlahan tapi pasti melakukan pembaharuan cukup radikal terhadap sistem pendidikan yang diterapkan di pesantren tersebut. Paling tidak, ada 3 aspek yang menjadi wujud pembaruan Syekh Siti Jenar terhadap pesantren Giri Amparan Jati. Pertama, menata kembali dasar-dasar yang dijadikan sebagai pijakan pendidikan dan pembelajaran bagi para santri. Hal ini meliputi literatur-literatur yang digunakan sebagai bacaan pokok dalam pembelajaran. Kedua, mengubah sistem dan tata cara pembelajaran. Dan ketiga, memperbarui pola penerimaan santri baru. Dengan pembaharuan yang digalakkan oleh Syekh Siti Jenar ini, maka sistem pendidikan Giri Amparan Jati yang awalnya hanya menitik beratkan pada ilmu-ilmu syariat seperti fikih, tafsir, nahwu sorof, hadis, dan sejenisnya, maka oleh Syekh Siti Jenar ditambahi dengan ilmu-ilmu kerohanian atau tasawuf, juga ilmu filsafat. Pola pendidikan seperti ini dalam konteks pendidikan di Jawa masa itu tergolong sebagai hal yang baru. Lalu, sistem pembelajaran yang awalnya dilakukan dengan sistem bandongan, di mana sang kiai membaca kitab, lalu para santri menyimak sambil menulis apa yang dikatakan kiai, maka oleh Syekh Siti Jenar ditambah dengan sistem sorogan. Santri satu persatu membaca kitab sesuai dengan kemampuannya di hadapan kiainya. Upaya yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar itu tiada lain untuk memajukan masyarakat, di mana masyarakat saat itu oleh Syekh Siti Jenar sudah ditanamkan sikap kritis dan berwawasan luas. Dalam hal ini, Syekh Siti Jenar menekankan kepada mata pelajaran seperti mantik dan filsafat tiada lain untuk mengajak masyarakat mempunyai kemampuan berpikir yang benar. Kemudian dalam hal santri baru, kalau awalnya pesantren ini hanya menerima santri dari kalangan tertentu, maka di masa Syekh Siti Jenar ini, siapapun yang ingin belajar diperbolehkan. Masyarakat umum yang hendak belajar mempelajari agama di pesantren Giri Amparan Jati diterima dengan tangan terbuka. Ketika kebijakan ini diterapkan, maka pesantren ini langsung kebanjiran santri baru dari berbagai kelas sosial. Ketika pengasuh utama pesantren ini, Syekh Datuk Kafi wafat, Syekh Siti Jenar ditunjuk sebagai penggantinya untuk menjadi pengasuh selanjutnya dari pesantren ini. Namun penunjukan ini ditolak sendiri oleh Syekh Siti Jenar. Alih-alih menerima jabatan pengasuh, Syekh Siti Jenar justru mengusulkan untuk dibentuk kepemimpinan kolektif dengan membentuk Dewan Guru. Kepemimpinan kolektif ini terdiri atas para Dewan Guru yang masing-masing individu harus ikut bertanggung jawab terhadap keberadaan dan perkembangan pesantren. Orang-orang yang masuk ke dalam Dewan Guru ini adalah Syekh Siti Jenar, Sri Mangana, Syekh Ibrahim Akbar, Ki Gedeng Pasambangan, Ki Gedeng Babadan, Ki Gedeng Surantaka, Haji Musa bin Hasanuddin, Abdurrahman Rumi, Syarif Hidayatullah, Raden Sayyid, dan Raden Qasim. Setelah Dewan Guru terbentuk, maka diadakan pemilihan ketua dewan.
seharusnya Syekh Siti Jenar yang layak memangku jabatan ketua Dewan Guru ini. Karena di samping ilmunya yang paling tinggi, juga usianya tergolong paling tua. Namun lagi-lagi, Syekh Siti Jenar menolak untuk menjadi ketua Dewan Guru. Sebagai gantinya, Syekh Siti Jenar justru menunjukkan Syarif Hidayatullah yang notaben guru paling muda. Sejak saat itulah, Syarif Hidayatullah yang kelak dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, kemudian menjadi pengasuh utama pesantren Giri Amparan Jati. Sebagai pengasuh utama, Syarif Hidayatullah melakukan pembaharuan pesantren berdasarkan norma yang telah digariskan oleh Syekh Siti Jenar. Namun, Sholihin menyatakan bahwa peran dan jasa Syekh Siti Jenar dalam upaya memperbaharui sistem pendidikan Giri Amparan Jati ini berusaha dihapuskan oleh penguasa Kerajaan Demak. Hal ini sebagai akibat perseteruan politik antara Syekh Siti Jenar dengan Kerajaan Demak, termasuk dengan Wali Songo. Jejak Syekh Siti Jenar di pesantren Giri Amparan Jati itu semakin musnah ketika Wali Songo mengeksekusi mati terhadap Syekh Siti Jenar. Pasca kematian Syekh Siti Jenar, Syarif Hidayatullah yang kemudian menjadi anggota Wali Songo mematuhi apa yang diinstruksikan oleh keputusan Wali Songo dan Kerajaan Demak, terutama terkait larangan untuk mempelajari pemikiran dan ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar. Dan bukan hanya itu, nama Syekh Siti Jenar juga dicoba dilebur hanguskan sehingga hilang dari catatan sejarah.